guys, welcome back to Bakwan Podcast. Bacotan kebanyakan wanita. Bersama kita lagi nih, berapa orang? 1, 2, 3, 4. Wow. Di topik yang spesial ini akan menemani kalian dimanapun dan kapanpun. Selalu dengerin bacotannya Christy dan Patrice. Ada 2 tamu spesial hari ini. Yes. Boleh dong kenalin diri dulu ya. Mungkin dari Yes, boleh. Di wajah-wajah yang paling baru karena kita belum pernah invite dia. Boleh dikenalin. Sawadika. Sawadika. Konnichiwa, sawadika, annyeonghaseyo. Gue Denjur. Udah gitu aja. Atau ada lebih panjang lagi nih? Kesibukannya apa? Oke, gue ya kayak biasalah gue budak corporate. Tapi di lain itu gue as content creator di bidang traveling dan juga konser. Jadi kalau ada yang suka konser dan traveling boleh follow di Denjur @denjur29. Thank you. Oke. Siap. Berarti kalau kita kan bakal ngomongin nikah nih. Statusnya Danger apa nih? Taken, single, atau traveling? Married with a world. Oh. Kita kupas tuntas ya. Oke, satu lagi dong, silakan memperkenalkan diri. Saya kembali, nama saya Jeffrey, ilustrator. Udah siap? Siap apa? Ada versi yang udah siap nikah dan juga yang versi yang belum siap nikah gitu. Mungkin sebelum masuk gue disclaimer dulu kali ya. Disclaimer, semua yang kita omongin di Bakwan Podcast cuma pendapat pribadi kita aja dan juga tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan juga sharing pandangan kita masing-masing. Jadi jangan baper ya teman-teman. Kalau kurang pas, mungkin ada kritik dan juga saran yang bisa di-sharing ke Instagram kita @bakwanpodcast. Kita terbuka banget kok untuk kritik dan juga saran kalian. Semoga obrolan yang kita obrolin hari ini bisa dipetik pelajarannya untuk Bakwan Insiders. Thank you. Nah, ngomongin merit, menurut gue merit tuh kayak Indomie ya, kelihatannya gampang. Tinggal rebus aja, tapi ternyata tuh toppingnya bisa ribet banget. Setuju apa setuju? Nah, hari ini kita bakalan ngomongin seru bareng Danger dan Jeffrey dari sisi pandangnya pria yang bosan mungkin ngedengerin kita ngomong terus. Nah, ini episode yang paling tepat buat kalian karena ada cowoknya. Kita bakalan jawab Q&A juga dari netizen. Danger tadi sempat buka question box dan hot banget pertanyaan-pertanyaannya. Bagi yang penasaran, kita langsung mulai aja nih. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Oke. Dengan topik hari ini. Yes. Bacotannya netizen Danger. Baca. Nah, dengan topik hari ini udah siap nikah belum sih? Pertanyaan yang pertama dulu nih. Menurut kalian, siap nikah itu lebih ke siap mental, finansial, atau kena omel istri setiap minggu? Boleh dijawab. Siapa dulu? Adalah itu. Menurut gue pribadi yang paling penting adalah nomor 1 itu adalah menyiapkan mental. Kalau mental lo nggak kuat ya dan belum siap ya nggak bisa dipaksa. Yang kedua dari segi finansial tadi ya. Karena kita segala sesuatu kan udah pengen enak, udah pengen semuanya udah di level yang mana kita pengen gitu loh. Karena tiap manusia kadarnya akan berbeda-beda, levelnya ada di mana. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya finansial lo udah siap, segala sesuatunya udah siap, itu bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai lo ngeluarin duit gila-gilaan, tapi ternyata setelah merit 1, 2, 3 bulan finansial lo stuck. Setuju nggak? Setuju. Apalagi kalau banyak orang yang nikah itu ngutang. Utangnya jadi banyak abis menikah. Nah itu sebenarnya agak salah ya menurut gua.
Lebih baik jadi punya tabungan bersama sampai punya titik level yang kalian mau, betul nggak? Oke, yang ketiga urutannya betul sekali, yaitu di siap kena omel istri. Karena ada peribahasa cewek tidak pernah salah. Betul? Jadi udah dari sebelum kalian bertemu, lalu kenalan, lalu pacaran, sampai akhirnya berdiskusi untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan, ya cowok harap sabar aja. Walaupun kadang kalau ceweknya nanya, kamu maunya gimana, baiknya gimana? Kalau kita jawab iya, oke, mereka ngambek. Kok jawabnya pendek banget? Tapi kalau misalkan kita cowok, jawabnya, aku pengennya gini, yang gini, gini. Kok kamu jadi ngatur sih? Kayak gitu. Jadi ya dari perkenalan sampai berpacaran sampai akhirnya menuju ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Jadi sebagai cowok, ingat, cewek tidak pernah salah. Jadi diiyain aja deh. Termasuk kayak misalkan dia lagi naik kendaraan gitu kan, dia nerobos lampu merah, tetap yang salah bukan ceweknya, tapi lampu merahnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Thank you, Danger. Ada sisi pandang lain? Mau nambahin atau gimana? Udah lumayan sum it up ya sebenarnya. Dan aside from the jokes, tapi gue setuju banget, fondasi utamanya tuh mental. Soalnya uang sebanyak apapun gak akan ngebantu orang menjalani pernikahan gitu, kalau misalkan secara mental tuh belum siap. Dari dua-duanya ya, dari cowok dan cewek. Secara finansial tentu pasti butuh, tapi taraf hidup orang beda-beda ya. Itu tergantung. Bisa dibilang background keluarga, juga keinginan pribadi gitu. Ada orang yang cukup hidup tuh nggak usah terlalu bombastis gitu ya. Bahkan mungkin nggak usah ngerayain resepsinya juga ada gitu. Orang yang cukup di pemberkatan aja gitu, sesuai agama masing-masing gitu. Nah, tapi sedangkan orang yang duitnya udah banyak banget nih, juga gak akan bisa mempertahanin pernikahan. Soalnya pernikahan kan intinya bukan soal resepsinya, bukan soal memenuhi kebutuhannya, tapi itu dua orang jadi satu tim, bekerja sama buat menjalani hidup gitu. Dan lebih baik lagi kalau mereka berdua tuh punya goals hidup yang sama lah, kurang lebih gitu. Gitu. Ini jawaban Jeffrey perwakilan berdua atau gimana? Sudah komprehensif, tapi sebetulnya sebenarnya gue sudah setuju. Jadi gue belum ada menambahkan gitu. Kalau lu gimana? Ya kurang lebih sama sih. That's pretty much everything. Intinya sih ya, siap nikah itu sama dengan siap mental, plus siap finansial, plus siap dengerin omelan, siap berantem juga. Tapi yang bikin yang bikin semuanya siap itu adalah siap mengkompromis. Kayak ya buat apa gitu kalau lo nikah, kalau misalnya ujung-ujungnya berantem terus cerai, kan nggak ini ya, maksudnya itu bukan tujuan utamanya gitu. Siap untuk berkompromi lah gitu. You gotta be emotionally and financially intelligent. Itu menurut gue. Terus speaking of the concept of wedding, tadi Jeffrey sempat mention, pasti orang kan suka nanya nih ya, kalian mau nikahnya gimana konsepnya? Makanya nih muncul pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, kalian itu tim intimate wedding sederhana yang penting sah, atau totalitas aja kita prinsipnya itu nikah itu cuma sekali, jadi ya gue harus all in. Nah, silakan dijawab. Kita mulai dari yang cewek-cewek dulu. Nah, coba. Nah, Kristi, coba lu dulu. Oke, kalau gue
jujur ini adalah salah satu pertimbangan yang masih kita pertimbangkan, gue dan pasangan gue pertimbangkan, karena satu dan lain hal, apalagi kan gue pernikahan beda culture gitu ya, jadi sebenarnya ini masih didiskusikan. Tapi semakin kesini gue itu lebih ke tim intimate but make it chic. Jadi gue tuh sebenarnya kepengennya itu nikah yang intimate aja gitu, nggak perlu yang kayak orang zaman dulu ngundang ribuan orang gitu misalnya ya. Karena pertama apa, dari financial itu kan maksudnya lu nikah itu nggak murah loh, dengan intimate wedding aja itu lumayan gitu costnya. Kalau mau nikah yang kayak orang zaman dulu kayak undang banyak orang kayak gitu, kayaknya gue nggak ke arah sana. Kalau dari gue pribadi ya, gue sih tim intimate, tapi tetap konsepnya itu nanti mungkin ada beberapa konsep dari impian gue gitu yang bakalan gue aplikasikan ke wedding gue. Terus ya yang penting sah gitu sih, dekat sama inner circle, tapi nggak berarti harus ala kadarnya ya. Intimate wedding itu bukan ala kadarnya sebenarnya. Intimate wedding itu lebih ke apa ya? Mungkin lo lebih ke dalam memilih orang, dalam memilih orang pilihan-pilihan lo yang lo mau spend waktu bersama untuk momen terpenting dalam hidup lo gitu. Jadi gue tuh mulai tuh kayak bikin guest list, kayak kalau misalnya ada orang, misalnya teman lama gue yang nggak kontekan selama setahun, itu mungkin gue pertimbangkan apakah dia akan gue undang atau enggak. Karena ketika kita nggak satu sama lain nggak reaching out, kayak nggak kontak, buat apa gue undang ke nikahan gue, tiba-tiba gue ngundang gitu, buat apa? Karena dia aja nggak ada di dalam perjalanan hidup gue gitu setahun ke belakang gitu. Menurut gue sih itu. Kalau lo tipe tim yang mana, Pat? Kalau sekarang gue karena ya itu sebenarnya teman-teman gue kan sekarang makin sedikit juga ya gitu. Jadi gue pribadi itu teman-teman gue pribadi, cuman kalau boleh beropini dan standar yang kepinginnya itu ya gue sebenarnya juga sama, gue lebih pengen intimate wedding. Kenapa? Tapi tetap bikinnya tuh yang elegan dan juga sesuai konsep yang kita mau ya gitu. Betul. Bukan yang asal, benar kata Alwin tadi. Cuman karena apa gue lebih pengen intimate juga, karena biar bisa juga kalau misalkan dananya itu tuh bisa dialokasiin ke honeymoon, kemudian juga ke after life weddingnya itu loh. Itu sebenarnya tuh lebih lebih penting ya, bukannya yang satu hari itu lu sampai harus MM-an lu keluar, kan yang kayak nggak wise juga gitu loh. Jadi mending lu ke kehidupan setelah after married-nya itu seperti apa gitu loh. Kalau gue sih kayak begitu ya. Kalau dua cowok ini bagaimana? Boleh dimulai dari sebelah saya ya sekalian. Gue juga tim intimate karena saya calon suami yang taat kepada calon istri. Jadi intimate-nya karena Patricia ngomong begitu. Teman-teman Anda lebih banyak dari Ya intinya sih menurut gue pengen tamu yang datang tuh beneran seneng lihat kita kalau ketika resepsi gitu ya, bukan yang kenalan cuman ya gue diundang, ya udah gue datang makan salam foto pulang gitu. Tapi itu yang beneran orang-orang yang berasa gitu ya, energi happy-nya gitu, beneran ikut senang ngerayain gitu sih. Tapi kalau misalkan ini kan kondisi orang beda-beda ya, ada yang misalkan yang ngadain tuh bukan pasangannya tapi orang tuanya gitu. Terus orang tuanya memang pengen kenalan bapak banyak gitu, ada 1.000 ada 2.000 gitu. Nah itu sih ya silakan bayar sendiri gitu, si om yang bayar gitu. Jadi intinya donatur silakan ngatur. cuman memang ya namanya itu juga pernikahan anaknya ya, baiknya kan diskusi ya pasti ya gitu. Yang penting open discussion aja lah gitu, kalau menurut gua ya. Jangan keras-kerasan. Betul. Nah, yang terakhir Bapak Danger. Kalau dari gue pribadi sebetulnya setuju sama semua jawaban kalian.
sekarang udah bukan mungkin zaman 10 tahun atau 20 tahun lalu yang dimana satu desa harus diundang ke pernikahan gitu ya. Yang dimana kalau bisa desa sebelah atau pulau terpencil di seberangnya juga diundang semua gitu. Bisa sampai kayak pesta rakyat kayak gitu kan. Disclaimer, mungkin Petris tahu sendiri kalau gue ini temennya banyak Pol. Bahkan kalau gue lagi traveling di Thailand, di Korea, di Jepang, di jalan ada aja ketemu temen gue kayak gitu. Gue aja sampai bingung kayak Den, apalagi di wahana-wahana konser juga sering banget kayak Den. Tapi kembali lagi, kalau misalkan mau teman sebanyak apapun, tapi kita kan punya value sendiri terhadap hubungan kita dengan mereka. Bukan berarti kita kenal dengan siapapun, pada saat acara pernikahan kita bisa undang semua. Jadi kalau misalnya dipilih mau yang intimate atau mau yang hajatan besar mungkin ya, bahasa Indonesianya hajatan besar, gue lebih pilih intimate. Tetap gue bakal ngundang mungkin 100-200 orang aja, kerabat terdekat, saudara terdekat yang memang keep kontak sampai saat ini, yang selalu menanyakan kabar kita, yang gak pernah putus kayak gitu. Selalu kontak-kontakan lah kayak gitu. Bahkan ada satu jokes dari temen gue pernah nanya kayak gini, Den, lu kalau misalkan merit kan temen lu banyak banget nih, itu gimana lu cara milihnya? Aduh, gue gak kepikiran, tapi gue tetap mau intimate wedding. Karena kita gak tahu rezeki kita ke depannya kayak gimana. Apakah akan naik, akan turun, kita sama sekali gak pernah tahu kehidupan ke depan itu seperti apa ya. Walaupun nanti rezekinya mungkin berlebihan, tapi tetap safer. Seperti yang tadi Pet bilang, lebih baik kayak misalkan mungkin ibadah bareng, mungkin traveling bareng, honeymoon bareng ke tempat-tempat yang pengen dituju. Itu gue lebih setuju dibanding kita mengeluarkan budget ratusan juta bahkan ber-MM. Nah, dari jokes temen gue tadi sampai bilang kayak gini, saking temen lo banyak, lo gak mau bikin misalkan di GBK kayak gitu ya, temen lo diundang war ticket merit temen, itu gue sampai dikasih jokes kayak gitu. Terus lo biar murah nih ya, lo nggak usah pakai kirim baju bridesmaid atau groomsmen, tapi lo cetak kaos partai Denjor tulisannya di sini sama muka. Iya, selamat menikah Denjor gitu ya. Nah, lo bagi-bagi ke semua tamu undangan, kan gue ngakak gitu kan. Ya seperti itulah jokes teman-teman gue yang agak sedikit ya seperti itulah kehidupan. Intinya pokoknya kembali lagi adalah intimate. Udah, gue nggak mau ribet-ribet lah. Udah. Bukan main. Oke. Ya, yang penting intimate wedding yang memorable ya, nggak harus nyicil 5 tahun demi pelaminan. Betul. Karena Betul. kita tuh nggak memenuhi ego para tetua ya. Jadi tuh tapi yang maksain ke anaknya, jadi kayak aduh kasihan deh gue gitu loh. Apalagi anak-anaknya yang nggak bisa jadinya bersuara gitu loh. Nggak ada yang bisa dikeluarin pendapat mereka. Jadi kayaknya ya perlu didiskusiin lah gitu, nggak boleh yang gontok-gontokan. Tuh, selanjutnya nih seru banget nih. Apa Pet? Boleh tolong dibacain Pet pertanyaannya Pet? Ini mungkin kita lempar ke yang lelaki-lelaki lagi, balik lagi. Pertanyaannya, tanggapan tentang marriage is scary zaman sekarang. Nah, itu bagaimana? Menurut gue pikiran itu wajar. Soalnya di zaman dulu orang tuh tahu tentang pernikahan ya lihat orang tuanya, lihat orang yang lebih tua lah ya, elder lah, paman, saudara-saudara gitu. Di zaman sekarang kita lihat makin banyak gitu ya exposure terhadap pernikahan yang gagal terutama nih. Apalagi publik besar yang ada video viralnya nih, lagi gebukin istri lah, lagi
apalah KDRT, terus ribut tuh banyak banget gitu. Banyak banget hal yang bisa bikin ribut, dari finansial, dari perselingkuhan, dari macam-macam lah ya. Ya menurut gue wajar banget pikiran kayak gitu muncul. Cuman gue pun masih percaya bahwa sebenarnya semua orang tuh bisa banget bahagia dari pernikahan, asalkan kita mau usahain. Jadi pernikahan tuh bukan just another life step yang one day bakal married juga gitu. Tapi pernikahan tuh kayak kita mau punya body yang fit, harus dilatih, harus diusahain, harus tahu apa aja caranya ini, kayak gitu. Nah, untuk cara-cara itu sih mungkin nanti bisa di-elaborate lebih lagi. Mungkin hashtag takoet banget ya. Takut banget. Bukan takut lagi, tapi takoet banget. Karena apa ya, menurut gua kalau misal lo udah siap merit, apalagi lo udah mau memulai hal itu kayak lo lagi masuk Universal Studio atau Dufan, lo beli tiket wahana terus lo naikin, betul gak? Kita nggak akan pernah tahu naik wahana tersebut apakah dia akan berputar, apakah dia akan kebanting ke atas, ke bawah, atau akan dia kecipratan air atau kena fireworks mungkin, atau ditambah lagi lingkungan sih. Di usia gue yang sudah memasuki kepala 3 ini, di mana teman-teman gue udah banyak yang sold out. Kalau gue kan udah masuk keranjang diskon ya, gue udah keranjang diskon. Kalau misalkan lo masuk supermarket gitu kan ada beberapa rak tuh ya. Nah gue tuh ditaruh di rak diskon paling bawah, terus di pojok yang customer-nya tuh ngambil terus ngerogoh ke dalam gitu, tarik, baru lo dapetin gue kayak gitu. Karena gue termasuk susah buat berrelationship, gak gampang kayak gitu ya. Tadi sampai mana ya? Saya lupa. Oke, tadi sampai masuk sampai masuk wahana tadi ya. Karena gini, bukan berarti gua semuanya 50-50 kok, dalam artian gak semua yang teman-teman gue ceritakan itu tentang buruknya doang. Pasti ada baiknya juga. Jadi gua tetap mengambil positif-positif sari-sarinya dari mereka yang akan gue pelajari mungkin di hari mendatang. Tapi kalau misalkan yang negatif-negatifnya ini memang yang buat kekhawatiran gua, kalau misalkan gua merit kayak, duh anjir, gua bakalan kayak gitu juga nggak ya? Gue bakal kok jadi setiap dengar story orang, gue gini deh, maaf misalkan gua baru sebulan merit, 3 bulan merit, gue udah pisah rumah sama bini gue. Aduh. Hah? Misalkan pasti kayak shock gak sih kita, kayak hah? Lu ibarat kata misalkan, mohon maaf nih ya, lu selama merit selama pacaran 7 tahun misalkan main sering sama gua kenal lu, gua kenal dia, pas merit jebret, lu 3 bulan merit misalkan lu pisah rumah, shock gak? Shock. Kayak gitu. Tapi kan tetap kita nggak ada yang tahu dapurnya ya, karena mereka yang tahu dapur mereka, dan mereka juga tidak akan pernah cerita keseluruhannya 100% kepada kita. Terus mungkin ada lagi kayak misalkan gue udah seneng nih sama dia, merit 3 tahun, usahanya jebret, bangkrut. Kalau enggak tiba-tiba di pertengahan jalan di PHK kayak gitu. Dia dulu ngasih gue enak, gue udah nggak perlu mikir, misalkan semua ekonomi cukup, kebutuhan gue cukup, skincare gue, dapur gue ngebul, misalkan beli-beli buat makan kayak gitu kan, biaya anak, tabungan anak cukup untuk sekolah, susunya juga terjamin. Tiba-tiba baru 3 tahun merit terjadi finansialnya crash pokoknya kayak gitu ya. Nah itu juga jadi babak baru permasalahan sih kayak gitu. Betul. Makanya dari awal, sebelum gini loh, lo takut atau enggak, lo hadapi lagi, karena tadi kita udah bahas tentang mental. Mau dia di atas, mau dia lagi di bawah, kita support each other. Jangan pernah ninggalin.
Setidaknya kalau misalkan lo main Mario Bros gitu ya, lo dikasih nyawa 3 nih men. Lo 1, lo mati ketembak musuh. Lo 2, lo mati lagi ketembak musuh. Udah ketiga baru lo game over. Selalu ada kasih 3 kesempatan itu terhadap pasangan kita. Kalau 1 udah gagal, di warning tidak berubah, kedua di warning tidak berubah, maka finalnya ada di kesempatan ketiga. Kalau masih tidak bisa berubah atau tidak mau bangkit padahal pasangannya sudah support, itu baru boleh semuanya game over. Ada yang mau dinambahin nggak dari Bapak Jeffrey dan juga Danger? Betul, scary. Jujur dulu gue hampir tidak mau melanjutkan hubungan. Maksudnya ketika gue single lama itu gue sampai mikir apa gue jadi rich auntie aja gitu. Gue banyak sepupu yang masih kecil-kecil gitu. Ya udah gue kerja aja cari duit yang banyak menyenangkan mereka. Tapi ya jalan Tuhan itu berkata lain. Akhirnya gue dipertemukan dengan orang yang bisa menghadapi gue di dalam sebuah hubungan. Karena jujur pacaran sama gue itu susah. Gue juga dari awal sudah me-warning gitu ya, sudah mengingatkan pasangan gue, ini yang akan lo dapet ketika lo pacaran sama gue gitu. Ya jadi gue dari awal udah ngingetin dia, dan ya ini yang lo dapet dan lo bisa gak gitu menerima gue dengan segala kekurangan gue dan kelebihannya sangat berlebihan ini. Yes, girl. Tapi ya jujur yang bikin dulu gue takut married itu adalah ya itu benar karena melihat sekitar ya, kayak teman-teman gue yang udah nikah sejak lulus SMA bahkan, dan sekarang mereka udah punya anak tapi suaminya udah ganti 3 kali. Terus keren. Ya itu yang sebenarnya yang bikin gue mikir itu buat apa gue nikah cepet tapi bukan sama orang yang tepat gitu. Gue nggak mau buang-buang waktu gue gitu. Yang bikin takut sebenarnya itu. Terus perceraian di mana-mana, dan keluarga gue sendiri, bokap nyokap gue pun maksudnya bukan keluarga yang baik ya, maksudnya gue broken juga gitu. Belajar sih dari beberapa pengalaman orang lain, melihat pengalaman orang lain yang bikin sempat gue takut gitu, gue nggak mau married gitu. Sampai gue dulu juga berpikir juga gitu, kalau married nanti gue bakalan punya anak. Terus gue juga takut gitu loh, kayak gue nggak bisa ngebayangin badan gue tuh hamil, ngerti gak? Kayak apalagi perempuan ya, badan perempuan itu ketika kalian punya anak, kalian memutuskan untuk bisa mau hamil, itu nggak akan 100% sama loh. Mungkin kelihatannya ya cuma hamil aja gitu, tapi semua tuh bakalan berubah gitu. Jadi gue mohon banget gitu sama cowok-cowok yang mungkin ada di pernikahan yang baru, nanti ketika istrinya memutuskan untuk mau hamil, please hargai, appreciate dia. Itu bagian susah banget loh untuk memutuskan kalau kita mau hamil tuh susah banget. Jangan lupa juga disupport, jangan cuma bisa menghamili aja, tapi nanti ketika maksudnya perjalanannya 9 bulan tuh orang hamil tuh banyak maunya loh. Iya. Dan banyak maunya. Jadi sekali gitu loh. Mesti sabar-sabar menghadapinya. Hormonal juga ya, hormonal baby kayak gitu-gitu itu mesti siap mental juga dari pihak suaminya. Kalau tanggapan soal marriage is scary, bener. Dan gue juga sempet ada di fase di mana ketika gue udah capek banget, kan gue itu pemain dating apps ya gitu, mainnya dating apps nih gitu. Jadi pro player. Gitu. Tapi apa namanya, gue udah capek melihat sekeliling yang seperti ini gitu loh. Dan juga faktanya gue melihat di ini, aduh kok gue nggak dapat yang oke ya gitu loh. Jadi gue tuh sempat berpikir apa gue juga bener menjadi rich auntie aja ya, ngapain gitu, mending sendiri kaya raya bisa traveling dibandingkan lu apa harus makan hati setiap hari, apa namanya, ketemu orang yang salah gitu loh. Kayaknya enggak deh gitu, enggak buat gue gitu. Tapi kan benar, Tuhan berkata lain, dapatlah gitu. Langsung ada di display.
gitu. Jadi ini yang memutuskan dan juga bulat lah keputusan gue jadi untuk married gitu. Sebenarnya untuk marriage jadinya tidak scary ketika lu mendapatkan orang yang betul. Ketika pasangan lu yang sekarang mungkin ada beberapa traits yang udah red flag dan juga mungkin dalam persiapan pernikahan lu nih mungkin kelihatan nih red flagnya. Nah benar kata Dendi, coba lu kasih 3 kesempatan gitu. Kalau kesempatan 1, 2 dan sampai ketiga dia juga tidak berubah, kayaknya keputusannya lebih baik lu mundur dibanding lu maksain married tapi tidak berjalan dengan lancar, akan ribut terus gitu loh. Dan itu buat apa, kan sangat drain ya gitu loh. Jadi dicegah tapi memang kita harus peka gitu loh terhadap situasinya, jangan, dan harus berpikir logik gitu sih menurut gua. Oke. Mantap. I see. Ngomongin soal anak tadi ya dari Yosi, ada pertanyaannya nih, setuju nggak dengan child free? Pertanyaan selanjutnya, gimana? Mulai dari siapa? Dari Kristi lagi deh, boleh. Oke. Child free itu sebenarnya nggak bisa dibilang setuju atau enggak ya. Itu kan preferensi orang masing-masing. Dan honestly gue sangat respect juga sama pasangan-pasangan yang memutuskan child free, karena mereka pasti punya alasan sendiri. Karena ya itu, punya anak itu bukan cuma ngelahirin doang ya. Kalian tuh harus siap membentuk manusia baru, ngerti gak? Kalian harus siap membentuk generasi kalian gitu. Kalau misalnya kalian mau punya anak banyak, tapi pendidikannya tidak terurus, pendidikannya tidak memadai gitu, buat apa kalian menciptakan manusia baru yang tidak berkualitas, ngerti gak? Kalau lo merasa belum siap untuk punya anak, ya menurut gue itu fine aja, itu hak kalian gitu. Dan gue juga berharap sama mungkin netizen di Indonesia, warga-warga di Indonesia tuh nggak ngasal ngejudge orang-orang yang memilih untuk child free ya. Karena balik lagi, yaitu komitmen masing-masing, keputusan masing-masing, dan itu tidak bisa dijudge. Kalau apalagi ini pertanyaan yang sangat sensitif ya, maksudnya ke pasangan-pasangan yang mungkin yang baru menikah, itu mulut kalian jangan asal nih, terutama buat orang-orang yang suka ngasal nanya kapan mau punya anak. Itu tuh jangan keluar dari mulut kalian. Ini terutama orang-orang tua ya. Gue mendengar pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya dari kalangan-kalangan yang lebih tua dari kita, yang mereka tuh nggak memikirkan dulu gitu ketika mereka menanyakan itu gitu, apakah itu etis atau enggak gitu ditanyain gitu. Jadi kalau gue ditanya setuju atau enggak, gue pernah dulu kepikiran untuk child free karena satu dan lain hal, karena ada trauma-trauma di masa lalu mungkin. Tapi ya ketika kalian sudah punya pasangan dan kalian bisa mendiskusikan itu gitu, dan pasangan gue pun maksudnya yang memberikan gue hak penuh untuk memutuskan apakah gue mau punya anak atau enggak, karena dia bilang juga itu kan badan lo, ketika lo siap ya mau memutuskan punya anak, ya gue sabar kok menunggu gitu. Dia nggak memaksakan yang kita nikah harus punya anak langsung dalam 1-2 tahun, enggak menambahkan dari Yosi tadi. Betul, culture di negara kita ini masih banyak bahasa halusnya mungkin kolot ya, atau itu kasar. Bahasa kasar. Bahasa Sunda katanya. Kolot. Itu nggak bahasa Sunda juga. Enggak. Pokoknya intinya kayak kolot lah. Jadi pemikiran orang lama lah ibarat kata. Jadi kalau misalnya lagi kumpul keluarga atau misalkan ketemu temen lama yang udah akhirnya ngumpul lagi setelah sekian lama, biasanya pertanyaan itu, atau mungkin di hari raya lagi ketemu saudara, entah lebaran, entah Natal, entah apapun itu, pertanyaan itu pasti akan selalu di-repeat tiap tahun, betul tidak? Betul. Yang pertama adalah kapan mau nikah, kapan nikah,
Kapan punya? undang. Oke, yang kedua udah married nih, ditanya kapan punya anak. Terus yang ketiga udah punya anak, kapan nambah lagi anaknya. Yang keempat, anaknya sekolah di mana, susunya apa, anaknya nanti mau jadi apa gitu. Asli tuh Sufa. Sekarang tinggal kita tanya balik kepada yang tanya, Om dan Tante kapan menitit gitu kan. Itu kan nggak mungkin. Itu kan nggak akan apa ya, mungkin kita gamblang juga saking kita sakit hati kita ngebalesnya dengan cara demikian, betul nggak? Tapi maksudnya lebih diminimalisir lah terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak semestinya. Sepertinya ya. Kayak gitu, karena itu urusan pribadi masing-masing sih, kayak gitu. Terus kalau misalkan mau ditanya child free atau enggak, kembali lagi gini. Kalau misalkan kita memang pokoknya gue nggak mau punya anak karena gue misalkan nggak mau ribet, karena benar kata Yosi tadi, kita punya anak itu harus berkualitas, bener gak sih Yos? Nah, Betul. kualitas itu kembali lagi dari taraf apanya nih, balik lagi ke yang 3 tadi adalah mental, finansial, dan hubungan lo sama istri atau suami lo. Kita udah berusaha banget misalkan, gue nggak mau punya anak, gue punyanya anabul aja gitu kan. Udah pasti punya. Gue mendingan melihara kucing aja kalau nggak anjing lah di rumah, udah simple dibanding misalkan gue ngurus manusia misalkan. Tapi kalau misalkan Tuhan berkehendak lain, kalau misalkan kita memang pokoknya gue nggak mau punya anak, tiba-tiba kita diberi rezeki itu, pri saya tekdung lalala gitu kan, kita nggak mungkin kayak gue nggak mau, ya mau nggak mau itu sudah jalan hidup yang harus kita jalani, yang itu udah berkat dari Tuhan dan kita harus bertanggung jawab atas hal itu. Boleh ditolak ya kalau misalnya udah dapet ya. Apalagi mungkin ada lebih parahnya, gue pernah kayak baca story ya salah satu influencer yang sering bahas tentang pernikahan lah. Kayak gue punya hubungan saking gue nggak mau punya anak, tapi ternyata waktu itu kejebolan bini gue tekdung. Gue gimana caranya meyakini dia untuk ya. Kayak itu cowoknya berarti yang ada side dari cowoknya, beda case juga ada side dari ceweknya. Kayak gitu, intinya tidak mengharapkan itu, jadi pengennya gue kayak bacanya juga kayak aduh sakit ya. Kayak gitu loh, maksudnya belum menghasilkan ya, lu baca kayak gitu aja lu hati lu bisa Tuhan ya ampun gitu loh, kurang lebih kayak gitulah. Jadi ya kalau misalkan memang tidak mau sama sekali, better gak usah merit lah, udah. Maksudnya konteksnya lu tuh menikah tuh untuk apa dulu? Kalau misalkan, karena itu kan udah hal yang lumrah ya, urutannya dari kita menikah, kita pasti punya anak, kita mendidik anak, kita menyekolahkan dia, kita membesarkan dia, itu kayak udah garis kehidupan gak sih kayak gitu? Terus kenapa harus lo rubah dengan tidak mau ini, tidak mau itu, tidak mau ini, tidak mau itu? Mendingan gak usah sama sekali menurut gue, daripada melawan takdirnya tuh kayak gitu. Tapi kalau misalkan memang mau diusahakan, tidak mau dulu, ya itu kan kembali ke perspektif masing-masing ya, kayak gitu. Tapi kita menjalankannya dengan baik-baik lah, komprominya suami istri secara baik-baik lah, kayak gitu, biar dapat hasil yang deal gitu. Gue percaya pernikahan tuh tujuannya untuk bikin hidup kita yang udah baik makin baik. Itu pun sama soal anak. Jadi gue percaya kalau tujuan orang jadi suami istri nih, terus kalau misalkan memang mau punya anak, itu buat meneruskan nilai-nilai baik dari yang kita udah punya diturunin ke generasi berikutnya. Itu idealnya. Tapi
dunia zaman sekarang nih, ekonomi udah berubah, dunia sendiri pun udah lumayan padat ya. Jadi banyak orang juga yang mutusin untuk child free, which is very make sense menurut gue. Dan kebanyakan gue tanya teman-teman gue nih yang child free, jawabannya tuh most of the time alasannya tuh ekonomi sebenarnya, bukan soal gak mau ngurus atau gimana gitu ya, tapi lebih ke beban ekonominya terlalu berat. Bahkan ketika mereka tuh penghasilannya udah jauh di atas UMP pun masih berat gitu. Apalagi hidup di kota ya, lu susah gitu. Dan gue pun sama setuju sama yang kalian bilang, respect kalau orang memutuskan untuk child free, tapi gue akan jauh lebih respect orang yang memutuskan untuk child free dengan sudah mempertimbangkan berbagai alasan lah, nggak yang demi bisa dibilang ya, keinginan egois lah bisa dibilang. Gue pengen happy aja, gue pengen stay like a child lah selamanya gitu, nggak usah punya tanggung jawab segala macam gitu. Tapi gue rasa akan lebih baik kalau semua orang tuh memikirkan tujuan mereka hidup tuh di dunia buat bawa apa gitu, buat mempengaruhi apa gitu. Kalau misalkan punya anak tuh align dengan goals itu, that's great gitu kan, ya udah punya anak aja. Tapi kalau misalkan mereka enggak, kayaknya gue justru karena dengan punya anak malah tidak align gitu, oke kayak gitu untuk child free, menurut gue sih gitu ya. Mantap. Untuk child free sendiri sebenarnya betul dengan dan gue setuju dengan statement kalian gitu ya. Karena untuk memutuskan child free itu benar kata Jeffrey, itu sangat pertimbangannya banyak gitu, dan banyakan yang child free itu, disclaimer, yang memutuskan child free itu kakak gue sendiri, cici gue sendiri gitu. Dan memang most of the time itu dari financial sendiri itu kan mesti stabil ya gitu, dan juga tidak tidak sembarangan lah gitu. Kemudian juga dari mental gitu, ketika mentalnya memang tidak ada untuk mengurus anak, dan juga mungkin mentalnya tidak di sana lah, dan hatinya untuk tidak di sana, yang go for it, nggak apa-apa gitu loh, nggak masalah gitu. Toh dengan keputusan child free pun kan tetap masih bisa bahagia, dan itu tuh bukan yang lu nggak punya anak gitu ya, bukan the end of the world kan, nggak juga gitu loh. Tetap itu hidup masih panjang, dan juga lu bisa menghidupi itu dengan baik gitu. Kalau misalkan lu mau memilih child free gitu, lu bisa benar kata Jeffrey tadi, goalsnya mau gimana nih untuk merit itu sendiri, seperti itu gitu. Harus align juga kan, maksudnya dengan goals yang lu punya. Kalau misalkan emang goals lu, let's say lu mau punya forever partner untuk traveling gitu, dan itu kan kalau misalkan untuk traveling dan lu berdua traveling backpacker, terus kemudian luxury traveling gitu kan, tetap berduaan lebih enak ya gitu, dibanding boyong-boyong bayi gitu. Cuman kan itu bayi bulu gitu. Nah, sama menurut gue setuju, dan gue sama sekali tidak masalah gitu, dibanding lu cerot 10 anak, 2 anak gitu, 12 anak, buset. Tapi kan lu quantity over quality ya gitu. Makanya banyak anak-anak tuh yang stunting kah atau gimana ya, itu harus ada kedewasaan, dan juga kedewasaan mental, dan juga finansialnya harus siap gitu. Karena ya makin lu tahu lah ya gitu, susu aja udah berapa, mau sekolah pun udah puluhan juta. Bahkan mungkin kalau misalkan lu yang udah bagus sendiri, bagus banget tuh, udah pasti lu keluar MM-an gitu loh. Gitu sih menurut gua, wise sekali. Kan katanya kan kalau zaman dulu tuh banyak anak banyak rezeki ya. Nah, dulu kalau sekarang ya, kayaknya ya. Kalau sekarang kayaknya banyak anak nggak ada rezekinya gitu. Karena tuh itu juga kasihan menurut gua, banyak anak banyak rezeki, karena mereka kan melahirkan misalkan let's say 5 anak. Nah, mereka itu tuh kayak main gambling, tau gak lu? Dari 5 anak ini kalau misalnya ada sukses, nah itu bisa ngurusin gue. Nah itu kan menurut gue egois ya gitu, kasihan dong anak ke satu yang ini gitu loh. Jadi ya itu mesti pikir ulang gitu loh, itu lo harus firm dulu
lu mau punya anak itu untuk apa, seperti itu. Terkait keputusan kayak child free atau bahkan nikah, ya pasti ada hubungannya dengan terpengaruh sama masa lalu mungkin ya. Kayak tadi yang pengalaman gue sendiri juga, gue sempat kepikiran untuk child free ya karena ada pengalaman masa lalu gue yang mempengaruhi lah gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih, sepengaruh apa trauma masa lalu sama rencana nikah menurut kalian? Menurut cewek atau cowok? Kalau misalkan mengenai itu, kalau gue belum pernah merasakan ada di mana mau menikah, tapi pernah merasakan traumanya. Jadi mungkin dulu gue pernah pacaran lama juga, terus single lama juga. Ya kalau misalnya dicerita yang terlalu belakang itu terlalu jauh ya. Kita dari 2019 aja lah, 19, 20, 21, kayak 3 tahun tuh gue tidak mau berhubungan dengan siapapun. Gue menutup diri. Oke, intinya seperti itulah. Gue nggak mau pacaran, gue nggak mau punya relationship. Oke, gue nggak mau. Sampai akhirnya rasa kesepian itu datang. Bergumul ya, apa sih bahasanya? Bergumul. Bergumul di hati, di pikiran, kayak masa gue sendiri mulu sih, cuman ngelihat updatean orang lagi dating, makan bareng sama pacarnya, ditanya ina itu. Gue kayaknya pengen balik lagi kayak dulu di mana gue punya pacar kayak gitu. Sampai akhirnya di 2022 gue memutuskan untuk membuka hati lagi kepada orang baru. Lagi inilah gue lagi tebar inilah ya, tebar jala tebar jala gitu ya. Ikan mana ini yang nyangkut nih kayak gitu. Sampai bukan berarti gue solaku atau gimana, tetap aja kita kan perlu screening, kita deketnya sama siapa, sampai akhirnya kita memutuskan dengan siapa. Betul gak? Jadi yang baru mau berrelationship, gak ada salahnya buat lo chat sama siapapun itu sebelum lo sah untuk mengatakan oke, kita berhubungan. Kayak gitu. Jadi gue ada beberapa klien ya. Beberapa customer, enggak. Beberapa orang lah di chat. Nah, Pet mungkin tahu gue ini bukan orang yang suka apps dating. Never. Gue nggak pernah punya yang namanya apps dating. Gue kebanyakan itu adalah chinlock, atau gue karena gue itu susah banget suka sama orang ya. Mungkin gue lebih suka sama anjing dan kucing. Pet juga tahu. Sampai kita punya grup namanya kucing. Kayak gitu. Pokoknya di mana gue memutuskan untuk deket lagi sama orang, gue screening beberapa orang sampai akhirnya gue menemukan oke, gue cocok nih sama ini orang, dan akhirnya gue menjalani babak baru itu, dan ternyata duar gitu kayak baronan. kayak wah gila, ternyata gue nggak tahu ya, karena kan kita nggak tahu, kita udah milih orang itu bakal bener, orang itu bakal salah, orang itu bakal begini begitu, kita nggak ada yang tahu karena kan kita lagi step menjalani kayak gitu. Tapi ternyata kayak bisa dikatakan mungkin salah orang, dimana lo udah single lama, lo mau memulai lagi dapetnya salah kayak gitu. Tapi dari beberapa bulan gue berpacaran sama dia, atau mungkin nyampe setahun itu, setengah tahunnya itu makan hati doang, memunculkan trauma. Dimana gue nih kan susah suka, susah sayang, atau timbul rasa cinta kepada orang. Sekalinya gue merasakan hal itu, gue akan benar-benar bucin total. Kayak 24 jam hidup gue tuh cuman lo, orang sekitar gue lewat kayak invisible, hantu semua kayaknya ya, di sekeliling gue tuh hantu semua. Jadi gue tuh kayak ugal-ugalan ya, say. Gitu. Jadi ya intinya itu juga gue salah sih.
Pokoknya kita tuh 100% itu mencintainya Tuhan, bukan mencintai manusia. Kalau kita 100% yang mencintai manusia, nah jadinya kayak gue. Yang ada gue sakit hati, gue timbul trauma, gue mungkin sakit mental juga, sampai akhirnya gue di tahun 2022 akhir tahun itu gue sampai turun berat badan 12 kilo. Lu mau lihat nggak yang dan lagi ganteng-ganteng ya kata dia ya. Nah, lu lihat deh pas-pas kemarin sampai awal 2023 di akhir 22 atau 23 pada nanya gila. Lu nge-gym di mana, bro? Lu bentuk badan di mana? Lu kenapa kurus banget? Lu olahraganya apa? Tata cara makan lu, pola makan lu kayak gimana? Gua jawab, anjing. Gua stres, sakit hati gua gitu. Dia terbaik ya? Dia terbaik adalah patah hati kepada orang yang benar-benar lu tulus mencintai dia. Nah, kayak gitu. Wah, dalam banget. Sampai gue ada di titik fase, gue curhat beberapa sahabat dekat gue, mungkin salah satunya Pet. Gue nggak mau menikah, gue totally gak mau berhubungan sama siapa-siapa lagi. Jangankan berpacaran, jangankan menikah, memulai pun gue sudah tidak mau. Karena apa? Dari trauma yang pernah gue dapetin di tahun 2022. Sekarang lanjut ke 2023, 24, 25. Udah mungkin berjalan 2,5 tahun. Gue tidak mau berhubungan dengan siapapun itu lagi. Sampai sekarang mungkin dengan berjalannya waktu udah mulai ikhlas, udah mulai merelakan, melepaskan dia dengan secara baik dan pelan-pelan, walaupun prosesnya nggak gampang ya bro ya. Makan hati banget lah gue. Cuman kedepannya lagi gue sekarang udah siap untuk menerima wahana baru itu lagi. Berarti sepengaruh itu ya, maksudnya ketika nanti lu mau ada rencana nikah, berarti tuh trauma masa lalu itu tuh sangat berpengaruh berarti ya, bro. Gitu. Betul. Gini loh, jangankan orang yang kalau misalkan lu udah mau merit, tiba-tiba lu cancel merit lu, apalagi lu sebar undangan, itu juga kan menjadikan trauma, betul gak? Betul. Orang udah pada tahu lu selama ini pacarannya sama siapa, lu udah tinggal merit, tiba-tiba gak jadi, apa nggak kena mental? Betul gak? Itu tuh benar-benar udah di final step loh. Apalagi lu minggu depan atau bulan depan lu udah tinggal mengikat janji suci lo gitu loh. Secara sakral tiba-tiba lo gak jadi. Itu kan udah paling fatal banget kan karena mentalnya. Nah ini gue di fase belum memikirkan pernikahan, tapi baru menjalani relationship tersebut. Dan gue mencintai dia secara tulus dan ugal-ugalan, udah melakukan yang terbaik semuanya, tapi ternyata zong juga. Tapi gue bukannya mau gimana-gimana ya, padahal di awal kan gue bilang gue single lama selama 3 tahun, sampai akhirnya gue buka hati, gue screening beberapa orang, dapetnya dia. Kenapa gue bisa mau sama dia? Dianya yang tergila-gila buat deket sama gue. Sampai akhirnya dia udah dapetin gue, mungkin dapetin semuanya lah ya. Kebalik, gue yang tergila-gila sama dia, dan malah dia yang ninggalin gue, membawa lemak 12 kilo gue di kantong itu dengan sukarela. Terima kasih. Terima kasih ya. Ada sisi baiknya yang bisa diambil. Iya betul. Oh langsung banyak DM, komen di feed gitu kan. Gila lu ganteng sekarang kurusan. Gitu kan, dalam hati gua makan hati bro. Oke.
Terima kasih for sharing sedikit ya tentang trauma lu. Mungkin kalau dari Jeffrey untuk soal trauma masa lalu itu ke rencana nikah itu bagaimana? Seberapa pengaruh gitu? Jadi pengalaman gue tuh. Tunggu, gue nanya dulu. Jeffrey punya masa lalu gak? Ada dong, ada. Ada ya? Ada. Oke. Jadi sebelum sama Petris nih ada dua masa lalu lah. Nah, dan dua-duanya nih ya bisa dibilang trauma sih. Traumanya mirip lah. Hubungannya kandas karena faktor ekonomi. Bisa dibilang lah. Nggak ekonomi banget, tapi kurang lebih berhubungan sama siap gak buat nikah. Tapi bukan secara mental-mentalan, tapi buat soal logistik lah itu. Nah, itu tuh bikin gue sempet sangat tergila-gila sama materi. Seperti di podcast sebelumnya tuh udah dibahas. Check it out kalau belum nonton. Financial anxiety, yes. Nah, gue jadi tergila-gila tuh buat cari duit. Pokoknya waktu itu pikiran gue semua cewek pasti gila uang gitu. Disclaimer, waktu itu lagi sakit hati ya. Sekarang gak gitu kok, gak beneran gak. Nah, jadi gue gila-gilaan tuh cari duit, segala macem. Dan along the way nih sekarang udah ketemu Petris, hubungannya juga udah jauh lebih sehat dibanding yang dulu. Gue ngerasa trauma itu tuh ada gunanya juga ternyata. Karena memang secara real pernikahan tuh salah satu fondasi utamanya adalah financial. Sakit hatinya bisa disembuhin, tapi sakit hati itu juga bawa dampak positif seperti lemak 12 kilo tadi gitu. Gitu. Jadi gua rasa sih gak apa-apa kalau misalnya kita ngalamin trauma dalam relationship tuh bukan berarti kita jangan berrelationship lagi gitu. Kecuali memang itu udah melewati proses yang lebih dalam lah ya, mengenal diri kita sendiri ya. Yang paling penting tuh kita jangan lupa untuk sembuhin trauma itu, karena bisa sembuh, bisa banget. Semua trauma tuh bisa disembuhin gitu. Dan nggak semua trauma efeknya tuh buruk. Bisa aja bawa hal-hal yang baik gitu, hal-hal yang kita selama ini neglect dan ternyata itu tuh yang kita butuhin gitu. Gue cuma nambahin sedikit aja, karena bener trauma itu sebenarnya bisa buat nge-shape pribadi kita gitu. Jadi jangan negatif dulu sama trauma, tapi memang sih kan people not forget ya, tapi itu disembuhin gitu traumanya, dijadikan pelajaran. Nah itu lebih baik gitu loh untuk kepersiapan pernikahan seperti itu. Jadi sembuh dulu aja, nggak usah buru-buru. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, waktu kita masih ada gak nih? Masih sih, tadi kan 40 menit plus 25 menit. Nah, masih sedikit lagi lah, masih bisa kok. Oke, next question. Hal paling gong yang lo pelajarin dari pernikahan orang di sekitar lo? Ada gak hal-hal yang paling gong? Ini yang dipelajarin boleh baik, boleh buruk, atau gimana? Bebas. Aja sih, ya. Bebas. Coba siapa dulu? Sebenarnya kalau gue sih banyak Pol cerita tentang rumah tangga itu. Cuman kan nggak bisa di-share semua ya. Ada yang bikin ngakak, ada yang bikin gue sampai aduh kok gini banget sih kayak gitu. Ada yang bikin gue ketika mendengarnya kayak wah anjir kok gue jadi nangis sih, kok bisa segitunya kayak gitu loh. Salah satu lah ya, salah satu aja deh, coba ada nggak soal apa gitu? Ini mungkin tentang kenakalan ya. Boleh.
Kalau misalkan isu yang tentang kayak misalkan bikin nangis atau lebih dalam itu kayaknya nggak boleh di-sharing juga sama gue. Iya. Tapi tentang kenakalan aja di rumah tangga kayak gitu ya. Contoh, gue mohon maaf kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah memutuskan untuk menikah, dan kalau misalkan memang sudah tidak cocok lagi dengan pasangannya, lebih baik ketok palu dulu dibanding lo jajan. Kalau habit lo dari dulu memang sukanya seperti itu atau bergonta-ganti pasangan, better lo kenyangin dulu deh dari sekarang. Lo kenyangin dulu sebelum nikah. Lo mau sama kudanil kayak sama mermaid kayak sama burung merak gitu ya. Lo coba lu kokop dah, lu cobain semua kayak gitu kan. Tapi mulai start dari sekarang gue akan mengakhiri itu semua. Sebelum gue berrelationship lagi dengan orang baru, gue akan screening kesehatan gue, dalam-dalamnya gue agar semuanya sehat. Baru lu berhubungan lagi sama orang baru itu tanpa lu membawa kebiasaan lama lo yang dulu sampai ke rumah tangga lo kayak gitu loh. Jangan sampai gua mohon dengan sangat lo udah married lo nggak puas. Sorry banget nih gue ngomong kayak misalkan soalnya bini gue ininya begini, ininya begitu, gue udah punya anak jadi ininya begini begitu. Bro, lu cowok, lu punya duit, lu nabung, lu cantikin lagi bini lo ke spek awal kayak gitu lo, ke spek awal lu beli lagi lah spare partnya gitu kan biar kencang lagi lah, lu pasang lagi skrupnya, lu kasih oli lagi lah kayak gitu, lu benerin lah kayak gitu, jangan sampai lah yang kayak gitu-gitu ya. Intinya gua mohon dengan sangat, ini bukan berarti terjadi sama sekeliling gue, ini cuma segelintir cerita yang pernah gue dengar. Jadi ini udah bukan ini udah bukan rahasia umum lagi sih, tapi kayaknya udah cerita general yang udah sering kita denger ya. Jadi gue cuman warning aja, jangan sampai seperti itu. Kebiasaan buruknya tolong diselesaikan dulu sebelum lu memulai kehidupan yang baru. Kalau enggak tiba-tiba ya baru udah lagi enak-enaknya nih lo 5 tahun mungkin anak lu juga udah mau masuk TK gitu, udah mau masuk SD, cinta lama lo hadir kembali gitu kan, ngechat apa kabarnya setelah 12 tahun hilang. Baik-baik aja jelek gitu. Tiba-tiba kembali lagi kan jelek kayak, gitu. Aduh cinta pertama gue misalkan kayak gitu. Karena gue nggak mau nafik, cinta pertama gue aja gue masih follow-followan sampai sekarang kayak gitu. Tapi kalau misalkan lo sudah mengikhlaskan, merelakan, dan pokoknya semuanya akan everything's gonna be good, everything's gonna be alright, akan baik-baik saja ke depannya. Walaupun lo masih bisa lihat kehidupan dia, story dia dengan orang lain, lo akan baik-baik aja. Kayak gitu. Lu nggak mungkin kayak tiba-tiba anjing gue sakit hati nih, dia posting sama lakinya sama anaknya gitu, gue nggak lagi traveling bareng sama keluarga gue sakit hati. Lu nggak akan ngerasain hal itu lagi, betul nggak? Karena lu udah ikhlas, lu udah rela, dan lu udah move on. Lu jangan balik lagi ke belakang jangan. Ini hal yang paling gong yang gue dapet tuh dari koko ipar gue sendiri. Ya, ini tuh mungkin menurut gue ya hal yang jarang diomongin di zaman sekarang soal pernikahan. Karena kebanyakan kita tuh denger soal buruk-buruknya, soal masalah gitu di pernikahan tuh gitu. Tapi sebenarnya ini bukan soal pernikahannya aja, tapi waktu itu tuh gue nanya, kok kenapa mutusin buat punya anak?
Terus jawabannya tuh lumayan gue gak expect lah. Gue kira kayak jawaban ya jadi gimana kayak gitu lah ya. Tapi jawabannya tuh dia dan cici gue itu bisa dibilang pernikahannya tuh udah sehat dan berlebih kasih. Jadi mereka berdua tuh udah apa ya, dari secara pribadi aja pengen share mereka punya love gitu. Mereka share satu sama lain. Dan di mereka berdua pun juga udah berlebihan. Udah apa ya, pengen mengasihi sosok kecil ini gitu. Makanya akhirnya memutuskan untuk punya anak. Nah itu tuh cerita yang gue kayak oh ada yang gini ya gitu. Karena selama ini gue mikirnya kayak punya anak tuh beban lah, beban ekonomi, beban waktu, kita agak bebas, harus begadang segala macam. Cewek pun tubuhnya akan berubah segala macam. Yang kita pikirin tuh resiko aja lah, resiko punya anak. Tapi ternyata pernikahan, relationship itu not just about soal hal itulah, tapi itu kita tuh akan ngerasain yang namanya cinta itu sendiri gitu. Namanya berbagi kasih tuh it's a beautiful thing. Itu yang bikin gue kayak ngelihat relationship tuh beda lah dari sebelumnya gitu. Dari yang ini kan memang kayak kewajiban manusia lah, just a nature, manusia tuh bakal cari pasangan gitu. Tapi ternyata nggak cuma gitu doang gitu. Ternyata ada hal-hal yang kita mungkin nggak pernah bayangin yang bisa kita alamin gitu. Kayak gitu sih. Oke. Sorry, satu aja, sedikit aja soal orang ketiga tadi yang Dendi bilang itu di pernikahan yang mungkin menurut gue gong juga sih ini ya keluarga yang ikut campur. Jadi dan terlalu ikut campur. Jadi keluarga yang terlalu ikut campur, kalau misalkan hal yang baik sih nggak masalah. Namun yang jadi masalah itu memaksakan kehendak mereka ke dalam pasangan baru ini yang baru menikah begitu. Jadi menurut gue itu lumayan mengganggu, dan juga biarkan pasangan ini belajar untuk mengambil keputusan-keputusan yang harusnya didiskusikan, yaitu pekerjaan itu things mereka yang harus mereka problem solving gitu loh. Jangan nggak usah terlalu ikut campur, menurut gue sih seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan yang banyak juga orang-orang ngebahas hal ini kalau ngomongin soal komitmen dan realita. Penting gak sih perjanjian pranikah? Ada gak suara-suara yang mau mewakili dari pertanyaan ini? Secara pribadi ya, gue sih mikir enggak. Tapi gue pun tahu ada teman gue yang bikin pin up, apa namanya? Ya, prenup. Menurut gue sih lebih ke kondisi masing-masing, karena ada orang yang memang bisnisnya agak shady misalkan. Cara dia berbisnis tuh misalkan banyak ngutangin buat modal segala macem. Gak apa-apa, cuma kan itu beresiko ya. Siapa tahu gak mau bawa-bawa buat untuk istrinya gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan itu pertimbangannya ya silakan gitu menurut gua. Tapi secara dari fundamentals relationship-nya, menurut gue mending kita tempa ketika kita pacaran tuh, kita tempa hubungan ini supaya kita tuh benar-benar percaya satu sama lain, sehingga prenup itu nggak perlu lagi gitu. Of course dunia ini nggak selalu ideal, tapi gue sih memilih untuk percaya hal itulah, memilih untuk percaya pasangan gue bahwa dia nggak akan ngapa-ngapain sampai gue harus bikin prenup gitu. Betul. Sudah komprehensif, tidak ada yang perlu gue tambahin lagi karena jawaban gue sama aja gitu. Karena kalau misalkan memang keduanya udah cocok dan memang sudah kuat dalam hal berkomunikasi,
tanpa harus lu merubah dia begini begitu. Kita terima apa adanya dia, semua akan baik-baik aja kok. Jadi jangan sampai, walaupun tiap hubungan akan berbeda ya, ada aja mungkin sebelum married gitu pranikah ya lo ngelis gitu kan, ada 20 atau 50 perjanjian, yang boleh apa checklist, yang tidak boleh apa checklist. Lu nyaman gak sih bakal ngejalanin hidup itu? Lu kayak hidup lu kayak disetir lah kalau misalkan sampai sebegitunya. Iya betul. Gimana Ibu Buat Yosi gimana? Yosi? Ada yang ditambahin nggak? Karena kan apalagi culture yang di luar itu lumayan berbeda ya, gitu. Nah, bagaimana soal prenup ini? Kalau gue sendiri personal ya, penting gak penting, tapi menurut gue bener tadi sempat di-mention Jeffrey, buat apa lo nikah kalau lo nggak percaya pasangan lo sampai bikin prenup? Menurut gue membangun kepercayaan sebelum lo menikah itu adalah hal yang terpenting, karena kalian bisa lihat juga mungkin dari masalah-masalah yang pernah timbul di dalam selama kalian pacaran ya, misalnya pasangan kalian melakukan sesuatu yang melewati boundaries kalian, lalu kalian mengkompromis kayak gue nggak suka, terus dia ya udah dia janji tidak melakukannya lagi gitu. Kita bisa lihat dari situ gitu. Ketika dia beneran komitmen untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, dan kita bisa melihat prosesnya, dia benar-benar berusaha try their best, ya menurut gue prenup nggak usah lah gitu ya. Ngapain gitu. Gue juga kayak ya udah, kalau be a human being aja gitu. Kalau misalnya suatu saat pasangan kalian melakukan sesuatu yang mungkin menyakiti kalian gitu ya, berarti memang itu sudah jalannya dari universe gitu untuk mengingatkan kalian, oh berarti ini orang tidak baik untuk kalian gitu. Jadi jangan hidup di dalam batasan tertentu gitu loh. Ketika kalian ada di pernikahan tapi ada pagernya gitu loh, oh gue nggak bisa nih melangkah ke sini karena ditutup gitu. Jangan kayak gitu, be yourself aja. Oke, kita tutup dengan pertanyaan juga. Ini pertanyaan singkat aja. Karena kita kan di umur 20 menuju 30 ya. 20. Kasih pesan dong kepada orang-orang yang lagi galau di umur 28 sampai 30-an. Kalian tuh lebih nyaranin nikmatin waktu sendiri dulu atau cari pasangan? Enjoy deh, coba enjoy waktu sama diri sendiri. Single tuh enak, pacaran juga enak, dua-duanya enak di waktu yang tepat lah, dan di kondisi yang tepat. Pacaran dengan kondisi diri kita yang masih ibaratnya habis luka perang, habis secara financial juga belum ready, nggak punya misalkan tabungan darurat misalkan atau apa gitu. Kita mungkin juga ngejalaninnya dengan gak enjoy karena banyak pressure nih dari kehidupan pribadi kita gitu. Nah, orang yang udah ready semuanya pun ketika sendirian mungkin bosen juga lama-lama gak enjoy gitu. Pacaran tuh enak banget, relationship tuh enak, single juga enak, semuanya gimana stage hidup kita masing-masing. Menurut gue sih itu aja sih. Kalau gue intinya just be yourself aja lah. Jadi diri lo sendiri tanpa lo membandingkan hidup lo dengan orang lain. Dia punya ini, lo mau ini. Dia pergi traveling ke sana, lo mau ikut. Dia bisa makan enak di restoran, lo mau beli itu juga. Hidup akan capek kalau misalkan lo harus mengikuti gaya hidup orang lain terus. Jadi just be yourself aja. Kayak gue mau makan di warteg aja tiap hari gue kenyang kok, gue happy. Kadang orang kayak gini ya, duit lo unlimited banget sih, nggak habis-habis. Kembali lagi, kita kan nggak share 100% kehidupan kita di sosial media lah.
kayak gitu. Intinya ya udahlah, lo jalanin hidup lo sesuai apa yang lo mau. Lo jangan pernah ikut-ikutan orang atau menyesuaikan taraf hidupnya, karena setiap individu ini punya level yang masing-masing. Kayak gue sekarang happy menjalani hidup, gue traveling ke sana kemari, gue keliling dunia. Dibilang mau ke sana lagi nggak mau ke negara ini nggak mau. Gue akan mengejar itu terus. Gue bakal pindah ke arena-arena konser dimanapun itu, karena itu bukan itu bikin gue happy dan tidak merugikan orang lain. Jadi go ahead, jalanin aja. Kayak gitu. Kalau misalkan lo tipenya yang gue sibuk kerja, gue cuman mau nabung, gue mau memperkaya diri, tabungan gue mungkin sampai rekening gendut gitu ya, lakukan selama itu lo happy. Gue mau makan terus non-stop sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai badan lo membesar misalkan, tapi lo mencintai diri lo sendiri, lo akan happy. Betul gak? Jangan jadi orang yang kayak jealous sama kehidupan orang lain, yang akhirnya membawa dampak negatif kepada hidup lo. Jadi apa ya, Pet ya? Pahit terus lah lihat apa orang bahagia. Pahit terus lah kayak gitu, kayak nggak pernah manis gitu hidupnya. Ya seperti itulah pokoknya. Jadi diri sendiri aja, karena orang punya porsi masing-masing buat membahagiakan dirinya. Kalau gue boleh berpesan kepada orang-orang yang lagi galau, mungkin lagi nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana gitu ya, main dating app nggak dapet yang orang bener. Menurut gue ya coba dibalik lagi, enjoy hidup lo. Maksudnya nikah itu bukan soal umur ya, siap itu bukan soal umur, tapi kesiapan lo jadi partner hidup yang benar dan mendapatkan partner hidup yang sesuai dengan kriteria dan standar kalian gitu. Nikah itu bukan balapan kok, jadi kalian nggak usah buru-buru. Kalau kalian masih single, coba nikmatin aja melakukan sesuatu yang kalian belum pernah lakukan. Kalian juga mungkin bisa contoh dari gue dulu waktu single. Gue punya satu buku yang isinya itu bucket list gue pas single. Jadi gue mau melakukan sesuatu ini pas single gitu. Ya coba dicoba itu, kayaknya bisa dicoba juga untuk kalian. Biar kalian tuh ada distraksinya gitu loh. Jadi nggak yang kayak fokus lonely, tiba-tiba gue pengen punya pacar tapi belum dapet gitu. Nah, kalau yang udah siap menikah, selamat. Kalian sudah menemukan pasangan. Semoga, semoga masa depan kalian sesuai apa yang kalian harapkan gitu. Oke, thank you banget Danger dan Jeffrey yang sudah meluangkan waktunya untuk men-share pengalamannya di Bakuan Podcast. Terus thanks juga nih buat netizennya Danger yang udah semangat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang hot. Dan pastinya thank you buat semuanya, buat Patricia udah sharing sudut pandangnya masing-masing. That's a wrap for today. Kalau kalian punya cerita, kalian mau kepo, kalian mau kodein seseorang, atau kalian punya pendapat mengenai podcast kita, bisa DM atau komen di Instagram atau komen di video kita ini. Instagramnya @bakuanpodcast. Karena kita suka banget bacain cerita kalian, kita suka banget sharing cerita-cerita kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian mau menceritakan sesuatu yang kita mau muat di episode selanjutnya. Terus jangan lupa juga follow biar kalian gak ketinggalan episode-episode serunya. Follow kita di Instagram @bakuanpodcast, Spotify Bakuan Podcast, dan Apple Podcast Bakuan Podcast. Jangan lupa juga subscribe YouTube kita. Terus apa lagi ya? Follow Danger kalau misalnya ada yang mau just tip, ada yang mau titip tiket konser. Ini jagonya, tangannya wangi guys. Jadi kalian bisa langsung aja follow dia di Instagram @danger29 ya. Alright, I think that's all. See you in the next episode guys.
Bye.